Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 18 akan menyampaikan analisa kami mengenai Akumatika di Cloud ERP untuk tugas menganalisa ERP sistem yang ada di industri saat ini. Sebelumnya, perkenalkan lebih dahulu, kami dari kelompok 18 yang terdiri dari Saya Muhammad Abu Syamari. saya Zulfikar Aditya. Saya Muhammad Ihsan Ulama. Berikut yang akan kami sampaikan pada video kali ini, yaitu yang pertama adalah mengenai sejarah Akumatika, kemudian produk dan modul yang tersedia di Akumatika, kemudian tipe deployment, kelebihan dan kekurangan, ulasan pengguna Akumatika, dan rekomendasi Akumatika untuk karakteristik pengguna. Yang pertama berkaitan dengan sejarah Akumatika. Akumatika didirikan pada tahun 2008 oleh 3 orang programmer, yaitu John Howell, Sergey Belousov, dan Mike Chichelkanagov. Mereka mendirikan Akumatika di Seattle, Washington, Amerika Serikat. Mereka memiliki beberapa market model, yaitu Akumatika Branded Reseller Business, di mana Akumatika memegang penuh merek dari yang mereka ERP yang dipasarkan. Terdapat juga private label business, di mana Akumatika bekerja sama dengan vendor untuk memasarkan ERP mereka dengan merek OEM dari vendor. Mereka memiliki visi yaitu innovator in cloud ERP around the world. Saat ini Akumatika berada di dalam EQT Partner, salah satu perusahaan investor terbesar di dunia. Yang kedua, kita akan berlanjut ke produk dan modul yang tersedia di Akumatika. Akumatika sendiri membagi ke beberapa edisi produk sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Yang pertama ada General Business Edition, ini untuk bisnis pada umumnya. Kemudian ada Distribution Edition, ini mengarahkan ke bisnis yang berkaitan dengan distribusi barang. Kemudian ada Manufacturing, ini untuk perusahaan manufaktur. Construction Edition untuk perusahaan konstruksi, dan Retail Commerce. Masing-masing yang membedakan adalah modul yang tersedia dan yang bisa digunakan di setiap edisi. Mereka memiliki modul yang berbeda-beda, namun secara garis besar mereka punya modul basic yang sama. Di Akumatika sendiri, modul terbagi dari beberapa kelompok besar. Di beberapa kelompok besar ini nantinya akan ada modul-modul tersendiri sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang pertama adalah modul terkait finansial. Modul finansial ini terdiri dari beberapa modul kecil, dan yang pada intinya modul finansial ini berguna untuk mengatur finansial dari pengguna. Yang pertama ada General Ledger, ini untuk kerangkuman. Kemudian ada account receivable, account payable, dan cash management untuk mengatur keuangan dan utang-piutang pengguna. Kemudian ada Project Accounting, ini untuk mencatat perencanaan suatu proyek. Kemudian ada Currency Management untuk pengaturan keuangan dengan mata uang yang berbeda-beda. Kemudian ada Tax Management untuk manage pajak. Fixed Asset untuk mencatat aset yang dimiliki perusahaan, dan terdapat beberapa modul untuk pengembangan di internal manajemen suatu perusahaan yang bisa berguna untuk internal manager, yaitu seperti Deferred Revenue Accounting, Intercompany Accounting, Time Management, dan Expenses Management, dan juga Payroll. Dan satu lagi terdapat Bankfeed yang terkomunikasi dengan sistem informasi perbankan. Ini biasanya digunakan untuk validasi transaksi kartu kredit dan juga transaksi lainnya. Kemudian ada modul untuk distribution, ini untuk membantu pengguna dalam hal distribusi barang dari gudang sampai ke tangan pengguna, tangan konsumen para pengguna. Terdapat yang pertama ada modul CRM yang terdiri dari 4 modul: Sales Automation, Marketing Automation, Service Automation, dan Customer Service Portal. Sales Automation berguna untuk mengotomatisasi transaksi penjualan dengan konsumen pengguna. Kemudian ada Marketing Automation untuk marketing pengguna, dan Service Automation untuk menampung semua urusan konsumen pengguna. Kemudian yang terakhir adalah Customer Service Portal. Ini akan menjadi platform yang bisa diakses oleh customer dari pengguna, sehingga customer dari pengguna bisa melakukan layanan mandiri. Kemudian ada juga modul terkait inventory, sales order, purchase order, requisition, dan warehouse. Ini berguna untuk proses distribusi barang. Selanjutnya adalah modul commerce, ini bisa digunakan untuk kegiatan retail commerce. Terdapat point of sales dan commerce connector. Point of sales ini merangkum untuk penggunaan commerce, dan commerce connector ini digunakan untuk mengoneksikan pengguna dengan layanan e-commerce yang ada di industri. Kemudian ada modul untuk manufacturing, ada bill of material untuk penagihan material, kemudian ada produk konfigurator,
kemudian ada material requirement planning, ada production management, dan estimating. Ini digunakan untuk membantu proses manufaktur di suatu perusahaan. Kemudian ada modul service, yaitu service management dan equipment management. Ini digunakan untuk internal perusahaan dalam pelayanan dan juga memanage peralatannya. Kemudian ada modul construction, ini untuk perusahaan di bidang konstruksi. Ada general kontraktor ada modul general kontraktor yang berguna untuk memanage segala sesuatu yang berkaitan dengan sisi teknis. Kemudian ada home builder accounting, ini untuk pembangun bangunan, dan land developer ini untuk manage tanah atau lahan. Dan yang lain adalah subcontractor accounting, ini berkaitan dengan layanan supporting seperti inventory, pegawai, pekerja, dan sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Java. Oke, baik. Selanjutnya yang ketiga ada tipe deployment. Oke, tipe deployment yang pertama ada dari service as software as a service deployment, yaitu untuk kelebihannya yaitu yang pertama no upfront capital expenditure atau bebas dari biaya-biaya investasi, lalu juga server di maintain secara terus-menerus. Lalu yang ketiga ada software update can be scheduled. Jadi software yang akan diupdate itu bisa di schedule atau bisa diatur ngupdate-annya kapan waktunya. Lalu yang keempat ada OS hosting provider, security untuk security dan virus protection-nya. Lalu yang terakhir kelebihannya yaitu SaaS development over flexible scalability. Lalu untuk kelemahannya yaitu loss of internet connectivity, karena ketika internetnya loss maka user tidak bisa mengakses sistem tersebut. Lanjut. Oke, yang selanjutnya ada private deployment. Kelebihannya yaitu company dapat memilih di tempat mana atau di mana proses deploy itu akan dilaksanakan gitu. Lalu untuk private development sendiri itu juga akan memberikan kontrol sepenuhnya dan akses kepada sistem. Untuk kekurangannya, private cloud deployment tentu membutuhkan waktu yang cukup panjang dan upfront untuk purchase server, hardware, dan lain-lain stuff dan lain-lain sebagainya untuk maintaining-nya. Lalu untuk kedua itu kekurangannya yaitu responsible dalam network security, itu bakal ada risiko tersendiri karena servernya tersebut adalah private. Lalu yang ketiga ada responsible for making sure upgrade request as a new release become available. Karena deployment dilakukan pada private cloud, maka user akan saat ada upgrade tertentu maka harus menyesuaikan kembali gitu dengan apa yang tersedia dari upgradean yang disediakan oleh Akumatica ini. Lanjut, yang keempat, kelebihan dan kekurangan Akumatica. Kelebihan Akumatica yang pertama yaitu flexible deployment option, ya karena dalam proses deployment itu sendiri kita dapat memilih apakah itu mau ke private atau ke cloud atau ke SaaS dari Akumatica-nya itu sendiri, dan tidak dikenakan biaya lebih lanjut apabila ingin berganti pilihan di kemudian hari. Lalu yang kedua, easy to use interface-nya sangat nyaman digunakan. Lalu yang ketiga, ready to grow with your business, karena Akumatica ini sangat fleksibel digunakan dan dapat berkembang terus karena terus di-maintain gitu. Lalu yang keempat ada industri standar customization tools, yaitu sesuai standar industri yang tersedia. Lalu yang kelima, flexible upgrade schedule, ya tadi seperti telah dijelaskan bahwa schedule-nya itu dapat untuk upgrade itu bisa diatur sesuai dengan kebutuhan dari bisnis tersebut, dari pelaku bisnisnya. Lalu yang keenam adalah pay only for what you use. Jadi apa yang kita bayar adalah apa yang kita gunakan. Kekurangan dari Akumatica, karena Akumatica tersendiri ini adalah software yang tergolong baru, maka tentu pengalaman dari bisnisnya tersendiri, pengalaman mereka untuk mengurusnya tentu kurang gitu. Jadi karena produk baru tersebut, maka ini bisa jadi salah satu kekurangan dari Akumatica. Yang kedua, pricing can seem confusing, karena tadi bayaran itu diatur sesuai dengan banyaknya penggunaan, maka ketika penggunaannya akan membludak, maka pricing-nya akan juga membludak. Lalu yang ketiga, lots of feature and customization option make implementation seem daunting. Karena ini seperti kebanyakan software lainnya, tentu karena ada keterbatasan penyesuaian, perlu disesuaikan terlebih dahulu dengan software sistem bisnis tersebut, maka ini juga dapat menjadi kekurangan dari Akumatica. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ulasan bagi pengguna yang menggunakan Akumatica.
Nah, jadi perusahaan yang menggunakan Akumatika ini dari Indonesia ada yang namanya disebut PT Think Tank Solusindo. PT ini merupakan perusahaan IT konsultan. Ya, jadi pada tahun 2012, PT tersebut memulai kontrak dengan kliennya yang bergerak di bidang spare part mobil. Nah, perusahaan ini karena kemajuan bisnisnya yang semakin besar, klien tersebut sangat membutuhkan suatu sistem yang dapat mengintegrasikan semua divisinya dan mengefektifkan semua proses bisnisnya melalui Akumatika yang disediakan oleh PT Think Tank Solusindo ini. Boleh di next. Nah, jadi dalam implementasi ERP-nya, PT Think Tank itu menggunakan modul sistem manajemen, kemudian configuration setting, general ledger, cash management, account receivable, inventory management, dan juga order management. Boleh di next. Nah, berdasarkan implementasi dari PT kliennya tersebut, mereka berkesimpulan bahwa Akumatika ini dapat memberikan kemudahan dalam melakukan pekerjaan dan pengaksesannya pun bisa dilakukan secara fleksibel karena Akumatika dapat diakses dengan menggunakan browser standar dan tidak perlu adanya proses instalasi. Nah, selanjutnya Akumatika ini adaptif. Akumatika dapat memberi solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada sistem lama dan memberikan proses yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan kinerja dan kebutuhan PT klien. Sebagai contoh, permasalahan yang ada pada sistem lama bisa terselesaikan dengan adanya sistem yang baru. Selanjutnya, Akumatika juga dapat membantu dalam membangun proses bisnis yang lebih baik dan meningkatkan produktivitas sesuai dengan kebutuhan PT kliennya tadi, dan juga dapat meningkatkan kinerja bisnis dengan menyediakan seperangkat aplikasi software tadi yang terintegrasi untuk mengotomatisasi seluruh proses bisnis organisasi tersebut. Boleh di next. Selanjutnya rekomendasi bagi yang ingin menggunakan Akumatika ini. Nah, sebenarnya Akumatika ini direkomendasikan kepada bisnis secara umum karena setelah tadi sudah disebutkan bahwa Akumatika ini menyediakan berbagai produk pilihan seperti untuk general business, distribution, kemudian tadi manufaktur, konstruksi, retail commerce, dan juga field service. Nah, rekomendasi selanjutnya adalah bagi yang sudah biasa dengan kustomisasi dengan tools standar industri. Nah, jadi Akumatika ini dapat dikonfigurasi menggunakan standar industri seperti C# dan juga .NET Framework sehingga memudahkan perusahaan yang beroperasi dengan tools tersebut yang standar dengan dunia industri. Kemudian direkomendasikan juga bagi perusahaan yang menginginkan ingin memilih multiple deployment options. Nah, Akumatika ini tidak hanya mendukung deployment secara on-premise dan juga hybrid seperti yang sudah tadi disebutkan. Akumatika juga mendukung penerapan true cloud yang berarti semua fungsionalitas dapat diakses melalui internet menggunakan browser standar tanpa perlu instalasi software tambahan di perangkat pengguna. Selain itu, direkomendasikan juga bagi perusahaan yang membutuhkan software ERP yang memiliki fleksibilitas dalam lisensi karena Akumatika menyediakan opsi sebagai subscription dan perpetual sehingga perusahaan bisa memilih apakah ingin membeli lisensi seumur hidup atau hanya ingin berlangganan saja. Nah, selanjutnya Akumatika ini kurang disarankan bagi yang secara dinamis customizing dan memperluas platformnya karena untuk secara dinamis mengkustomisasi dan memperluas platform ini membutuhkan kemampuan atau sumber daya teknis yang sangat besar sehingga kurang cocok bagi perusahaan yang kurang memiliki sumber daya manusia yang ahli dalam menjalankan ERP tersebut. Kemudian beberapa review juga mengatakan bahwa beberapa bisnis flow berjalan lambat saat berhadapan dengan data yang sangat besar sehingga beberapa reviewer tersebut kurang merekomendasikan Akumatika pada large scale businesses. Nah, selanjutnya Akumatika juga tidak disarankan pada perusahaan yang berlokasi di Ramakarya karena apabila daerahnya terpencil dan infrastrukturnya kurang memadai atau misalkan tidak memiliki akses internet, perusahaan tersebut akan mengalami kesulitan dalam akses sistem tersebut sehingga implementasi dari Akumatika tidak akan berjalan optimal. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.